Scholarship Hunter yang saat ini sedang mencari beasiswa tapi selalu insecure dengan adanya wawancara, namun memiliki ambisi yang tinggi mau kuliah di Italia, mari merapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Akmal Rizwandi. Nah, seperti yang teman-teman lihat di thumbnail dan juga di judulnya, bahwa hari ini kita akan membahas satu beasiswa yang tidak ada wawancaranya. Ya, betul sekali. Kita akan membahas salah satu beasiswa studi di luar negeri kembali di Italia. Selamat datang di Ca' Foscari University of Venice Scholarship. Oke teman-teman, nah sekedar informasi bahwa Ca' Foscari University ini adalah salah satu universitas terbaik di mana menurut yang sumber saya baca, Ca' Foscari University of Venice ini adalah universitas terbaik nomor 3 yang ada di Italia teman-teman. Dan dia memberikan beasiswa, program beasiswa kepada pelajar internasional, entah itu untuk S1, S2, bahkan S3 teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendaftar kuliah di universitas top terbaik 3 yang ada di Italia dengan beasiswa dari universitasnya langsung. Dan sekali lagi tidak ada wawancaranya. Nah, sekarang kita akan mau bahas dulu. Di Ca' Foscari University ini, dia merupakan salah satu universitas yang terbaik di bidang penelitian. Dan selain terbaik di bidang penelitian, Ca' Foscari ini uniknya adalah dia universitas yang mempersiapkan alumni-alumninya ini memang siap untuk ke dunia kerja, mengasah hard skill-nya dan soft skill-nya. Kenapa? Karena di Ca' Foscari University ini juga menyiapkan pameran karir, kemudian seminar, kemudian pengembangan hard skill dan soft skill dari mahasiswanya tersendiri, sehingga ketika mahasiswanya telah selesai, mereka langsung siap terjun di memiliki daya saing yang tinggi di dunia kerja seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas dari beasiswa yang disiapkan oleh Ca' Foscari University ini. Tapi sebelumnya teman-teman, saya mohon dengan kerendahan hati saya, jangan lupa bantu like, share, dan subscribe video ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang semoga bisa bermanfaat teman-teman, dan saya juga berharap bisa menghibur teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas terkait Ca' Foscari University. Nah, berdasarkan di websitenya, nanti saya akan cantumkan juga websitenya di kolom deskripsi. Silakan teman-teman cek di sana. Berdasarkan di websitenya ini ada sebanyak kurang lebih 43 calon penerima beasiswa yang akan diberikan Ca' Foscari University of Venice di tahun 2003-2024 ini teman-teman. Dan ada 43 penerima dan terbagi menjadi 3 bagian. Ada namanya tahap 1 dan tahap 2. Ini di sini ada kurang lebih sekitar 35 orang yang akan mendapatkan beasiswa ini. Ya, siapa saja? Yang pertama, ada 8 beasiswa yang disiapkan untuk program S1, di mana programnya ini berlangsung selama 3 tahun, dan total beasiswa yang mereka akan dapatkan yaitu sebanyak 6.500 euro. Nah, kalau dirupiahkan, kurang lebih teman-teman akan mendapatkan 106 juta per tahun. Dan ini akan berlangsung selama 3 tahun. Dengan kata lain, ya tinggal dijumlahkan deh kali 3 itu. 106 juta dikali 3 kurang lebih 318 juta ya? Kalau nggak salah. Sorry, itu sendiri aja ya. Nah, yang kedua, ini cukup banyak sekali yang bisa mendapatkan untuk tahap 1 dan tahap 2-nya itu sebanyak 25 orang. Kuota beasiswanya akan diperuntukkan untuk gelar master atau S2 selama programnya yaitu 2 tahun, sama di Indonesia juga kan 2 tahun. Nah, jumlah beasiswa yang akan diberikan yaitu sebanyak 7.000 euro. Oh, lumayan ya. Atau dengan kata lain, jika dirupiahkan itu sekitar 114 juta selama 3 tahun. Ini 114 jutanya diterima per tahun ya teman-teman. Jadi bukan selama 3 tahun, sorry. Untuk master ini selama 2 tahun. 114 juta. Nah, kemudian ada satu kuota untuk S2 yang bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Italia dengan total beasiswa yaitu 8.500 euro lama programnya 2 tahun. Nah, atau dengan kata lain 138 juta per tahun. Teman-teman akan terima selama 2 tahun selama masa studinya teman-teman. Tapi ini adalah cuma 1 orang dan bahasa pengantarnya itu bahasa Italia. Dan yang kedua adalah ada satu beasiswa dipersiapkan untuk mahasiswa S2 yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Lama durasi beasiswanya sama, 2 tahun juga, yaitu sama dengan yang bahasa Italia tadi dengan sejumlah 8.500 euro per tahun.
Dengan kata lain, kurang lebih 138 juta per tahun teman-teman akan terima beasiswa dari Chakworchari University of Device Scholarship ini. Nah, itu ada 35 beasiswa untuk tahap pertama dan tahap kedua. Dan untuk tahap ketiga, yang ada 5 beasiswa disiapkan. Yang pertama, ada 2 beasiswa sebanyak 6.500 euro per tahun. Ini masa durasinya 3 tahun karena ini untuk S1, jadi kuotanya cuma 2 orang, yaitu kurang lebih 106 juta per tahun ya, selama 3 tahun. Kemudian yang ketiga yang selanjutnya itu ada 3 beasiswa dipersiapkan untuk mahasiswa S2 selama 2 tahun dengan total beasiswa yaitu sekitar 7.000 euro, atau kalau dirupiahkan yaitu dia sekitar 114 juta per tahun teman-teman. Sangat lumayan ya. Dan yang ketiga yaitu tadi kan tahap pertama, tahap kedua ada 35 orang, terus tahap kedua ini ada 5 orang. Nah, selanjutnya itu kategori yang ketiga yaitu untuk lulusan S1 program Foundation Year 2022-2023. Yaitu ada 3 beasiswa disiapkan kuotanya dengan jumlah beasiswa yaitu sekitar 6.500 euro atau sekitar 106 juta selama 3 tahun, tapi ini khusus untuk S1 saja teman-teman. Jadi itu adalah totalnya 45 beasiswa, 45 kuota mahasiswa internasional yang bisa mendaftar dan mendapatkan rincian anggaran yang didapatkan tadi. Jadi bentuk beasiswanya ini adalah beasiswa tuition fee. Jadi teman-teman silahkan pintar-pintarnya menghemat, misalnya tadi 138 juta ini dalam setahun mereka mau gunakan untuk apa, untuk kos kah, untuk biaya pendidikan, atau untuk apa, silahkan teman-teman hemat-hematnya. Dan kalau mungkin ada yang bilang, Kak, itu cukup nggak sih untuk hidup di Italia? Ya, teman-teman bisa searching sendiri, kira-kira biaya hidup di Italia itu seperti apa. Dan kalau tidak cukup, toh teman-teman bisa, part-time. Ada banyak hal yang bisa teman-teman lakukan di luar sana. Karena setahu saya, teman-teman yang kuliah di luar negeri itu banyak banget yang melakukan part-time. Sama dengan salah satu yang lagi viral di TikTok saat ini, Kak Bima, yang lagi kuliah di, di Australia. Dia kuliah mandiri tapi sambil part-time. Dia kerja remote, kemudian dia kerja di IKEA, dan sebagainya. Karena itulah salah satu bentuk struggle-nya kita kalau kita mau kuliah di luar negeri. Karena kan namanya juga kita jauh dari orang tua dan kita hidup di negaranya orang. Seperti itu. Nah, next kita bahas lagi terkait beasiswa Chakworchari University ini. Nah, selanjutnya adalah apa sih sebenarnya berkas-berkasnya dan persyaratannya? Apakah kita harus gimana-gimana? Nah, kita bahas persyaratan dari Chakworchari University of the Venice Scholarship ini. Persyaratan dari beasiswa ini yaitu yang pertama, teman-teman harus mengisi secara online data pribadinya teman-teman. Di mana link mengisinya? Link mengisinya akan saya sertakan di kolom komentar juga bukan di kolom komentar, tapi di kolom deskripsi di bawah ini. Silahkan teman-teman klik link tersebut untuk mengisi data pribadinya teman-teman. Mulai dari nama, kemudian kewarganegaraan, kemudian ID paspor dan sebagainya. Teman-teman akan diminta untuk mengisi semua data pribadinya teman-teman di link yang telah saya siapkan ya. Selanjutnya yaitu setelah mengisi data pribadinya, teman-teman akan diminta untuk mengupload paspornya teman-teman. Nah, paspor di sini ini menjadi salah satu persyaratan wajib. Jadi teman-teman yang selalu bertanya, Kak, gimana kalau cuma memiliki KTP? Nah, di sini persyaratannya teman-teman harus memiliki paspor ya. Jadi yang belum punya paspor silahkan urus di kantor imigrasi terdekat yang ada di daerahnya teman-teman. Nggak lama kok, tapi mungkin sekitar semingguan kalau nggak salah deh. Dan sekarang bahkan ada yang kita bisa mengurus paspornya secara online. Silahkan cari tahu deh di Google ada semua kok. Yang ketiga yaitu adalah teman-teman diminta untuk mengupload ijazahnya. Selain ijazah dan juga transkrip nilai tentunya. Untuk teman-teman yang mau lanjut S2 berarti yang diminta adalah ijazah S1 dan transkrip nilai S1-nya. Begitupun dengan yang mau teman-teman mendaftar S1. S1 itu berarti teman-teman harus mengupload ijazah dan transkrip nilainya untuk yang SMA. Dan ijazah dan transkrip nilai ini semuanya ditranslate ke dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Italia. Jadi 2 pilihan bahasa tersebut. Yang ketiga adalah bukan yang ketiga ya, selanjutnya yang kelima, yaitu surat rekomendasi. Jadi teman-teman harus menyertakan surat rekomendasi dan ini wajib ya. Untuk teman-teman yang mau mendaftar S1 itu dipersilahkan untuk mengupload surat rekomendasi minimal satu, yaitu di mana itu wajib dari guru ataupun kepala sekolah atau dari wali kelasnya teman-teman waktunya SMA. Jadi ini diwajibkan kepada pendaftar S1. Dan untuk pendaftar S2 itu diwajibkan bisa minimal 2. Jadi bisa bukan minimal ya, bisa maksimal 2, di mana
satu itu wajib dari profesor teman-teman atau dari dosennya atau dosen pembimbingnya atau jurusan dekan atau lebih bagus lagi kalau rektornya teman-teman bisa memberikan surat rekomendasi. Dan yang kedua yaitu bisa di luar dari dosennya teman-teman, bisa dari tokoh masyarakat misalnya yang mengetahui tentang dirinya teman-teman. Kenapa perlu orang-orang yang harus tahu tentang dirinya kita? Karena berdasarkan yang saya baca itu nanti akan dihubungi. Pemberi rekomendasi ini akan dihubungi dari pemberi beasiswa terkait untuk memvalidasi apa yang mereka sampaikan di surat rekomendasi tersebut, dan tidak sedikit memvalidasi terkait data-data yang teman-teman telah upload. Jadi pastikan make sure terlebih dahulu bahwa apa yang dituliskan di surat rekomendasi itu juga nanti pemberi rekomendasi itu yang sampaikan ketika mereka dihubungi oleh pemberi beasiswa. Selanjutnya yaitu adalah ini yang unik, karena di beasiswa ini tidak ada wawancara, tidak ada interview, maka menurut saya ini salah satu penggantinya. Apa itu adalah video motivasi kenapa kita mau mendaftar beasiswa ini. Apa saja yang harus tercantum dalam video tersebut? Yang pertama, teman-teman itu sampaikan perkenalan dirinya teman-teman secara singkat dan padat dan jelas. Yang kedua adalah teman-teman harus sampaikan harapannya, apa yang teman-teman harapkan dari beasiswa tersebut. Dan yang ketiga adalah peluang dan tantangannya teman-teman ketika mendapatkan beasiswa tersebut kira-kira apa? Disampaikan secara garis besar saja. Kenapa? Karena maksimal videonya itu 3 menit. Jadi maksimal videonya cuma 3 menit dan maksimal ukurannya yaitu 50 MB. Jadi ini menjadi PR besar juga bagi teman-teman. Bagaimana caranya membuat video yang berkualitas tinggi dengan 3 menit itu dengan maksimal ukuran cuma 50 MB saja. Seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah sertifikat bahasa. Nah, teman-teman diminta untuk mengumpulkan sertifikat bahasanya, baik itu bahasa Italia ataupun bahasa Inggris. Tergantung bahasa pengantar yang teman-teman nanti pilih ketika teman-teman mau melanjutkan studinya di sana, di Italia. Entah itu mau bahasa Italia atau bahasa Inggris. Ketika teman-teman memilih untuk bahasa pengantarnya bahasa Italia, maka wajib menyertakan sertifikat bahasa Italia. Baik itu berupa, cara bacanya gimana ya? CELI, CLEI atau CELI, gitu, CELI atau CILS. Nah, itu teman-teman diwajibkan untuk menyertakan salah satunya. Atau kalau teman-teman memilih untuk bahasa pengantarnya bahasa Inggris, maka teman-teman diminta untuk mengupload TOEFL ataupun IELTS. Untuk IELTS minimal skornya yaitu 5,5 teman-teman. Cukup rendah sebenarnya dibanding beasiswa-beasiswa luar negeri lainnya. Cuma 5,5. Yang kedua yaitu untuk TOEFL. TOEFL teman-teman bisa memilih dua, antara TOEFL IBT atau TOEFL ITP. Nah, kalau TOEFL IBT minimal skornya itu 72, dan kalau TOEFL ITP itu minimal skornya 543. Jadi itu adalah sertifikat bahasa dan minimal skor yang teman-teman harus upload. Tapi ada satu hal menarik yang saya temukan ketika membaca TOR dari beasiswa ini. Nanti saya cantumkan juga bagaimana di mana kita bisa mendapatkan TOR tersebut. Di situ setelah dijelaskan secara lengkap, rinci cara pendaftaran, aturan dan sebagainya. Katanya bagi peserta yang tidak memiliki sertifikat bahasa itu tetap dipersilahkan untuk mendaftar, dengan catatan nanti poinnya akan dikurangi. Karena kenapa? Di situ di TOR-nya disampaikan bahwa ada beberapa poin-poin, misalnya ketika ada persyaratan ini maka dapat poin segini, kemudian video presentasinya dapatnya poinnya sebegini, segini dan segini, dan dapat sertifikat bahasa poinnya segini. Jadi teman-teman akan mendapatkan sistem poin. Nah, nanti dari sistem poin itu akan menentukan kita menjadi kandidat yang kuat atau tidak. Dan di sini katanya dipersilahkan, tapi akan dikurangi poinnya di bagian sertifikat bahasa. Jadi di yang lain, di poin yang lain teman-teman harus maksimalkan di situ poinnya sehingga bisa menutupi kekurangan di sertifikat bahasa tersebut. Jadi silakan dicoba teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap ini bisa membantu teman-teman dan bisa menjadi salah satu referensi beasiswa untuk teman-teman yang insecure dengan adanya wawancara. Sebelum saya akhiri, saya minta kepada teman-teman jangan lupa bantu like, share, dan subscribe video ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten beasiswa ataupun konten-konten terkait edukasi lainnya, dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan semoga bisa menghibur. Saya Akmal Rizwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.